Kembali lagi di video Oma Gue bersama dengan saya Yusan. Untuk melakukan perakitan atau servis sepeda tentunya harus dilengkapi dengan toolkit yang sesuai pula. Di samping karena banyak jenis sepeda di pasaran, tiap brand itu juga memiliki tool masing-masing. Melalui video ini Oma Gue akan membantu kalian untuk menentukan minimum tool yang diperlukan untuk melakukan perakitan atau servis. Mari kita mulai. Kita mulai dari frame set terlebih dahulu. Nah, ketika dalam pembelian suatu frame sepeda, tentu ada beberapa part yang bahkan bisa kita dapatkan sebagai bonus, yang mana untuk pemasangannya memerlukan tool khusus. Nah, di sini saya mulai dari headset. Headset sendiri ada banyak jenisnya ya. Dari yang integrated, yang mana ini banyak umum ditemukan di produk zaman sekarang. Nah, untuk jenis integrated sendiri tidak memerlukan tool khusus ya, karena bisa dipasang langsung dengan menggunakan tangan. Jika kita sedikit mundur, untuk frame klasik biasanya masih menggunakan external cup. Nah, untuk external cup dia memerlukan tool khusus yang digunakan untuk mengepres headset agar bisa terpasang. Nah, bisa kalian cari dengan nama headset cup bottom press atau headset press saja cukup. Jika frame kalian lebih klasik lagi yang masih menggunakan threaded headset, yang mana jenis klasik ini adalah stem sama steer tube-nya tuh menjadi satu ya. Ya, kalian bisa menggunakan kunci umum yang biasa kita temukan, yakni kunci Inggris atau tool threaded headset tool yang bisa kalian temukan dengan keyword headset lock nut wrench. Nah, masih di bagian depan kita bergeser ke steer tube. Rata-rata produk sekarang steer tube-nya tuh antara alloy atau karbon. Dan keduanya biasanya kalau produk baru itu memerlukan pemotongan. Nah, untuk memotong ini kalian memerlukan fork cutter. Nah, sebelum beli fork cutter, pastikan dulu bahan dari steer tube-nya atau fork-nya ini apa. Dari fiber karbon atau dari alloy. Nah, dari bahan tersebut kalian bisa menentukan fork cutter yang tepat. Geser ke bawah, kita akan menemukan bottom bracket. Yang mana bottom bracket ini ada banyak sekali jenisnya di pasaran, mulai dari Italy, BSA, dan lain sebagainya. Di sini saya ambil contoh untuk produk dari Shimano ya, yang mana dia ada jenis yang threaded bottom bracket, yang biasanya ada di produk Tiagra, Shimano Tiagra, dan ke bawahnya. Modelnya sama seperti Scrub ya, kita memerlukan tool khusus, yaitu bottom bracket tool. Untuk yang threaded itu bentuknya seperti ini, yang konsepnya tinggal diputar-putar hingga kencang. Nah, berbeda halnya jika jenisnya threadless ya, atau kalau Shimano itu disebut dengan press fit. Nah, untuk itu kalian memerlukan BB tool yang bisa digunakan untuk mengepres press fit ini agar bisa terpasang di frame set. Sebut saja namanya BB tool press fit. Nah, itu untuk memasang, dan untuk melepasnya bisa disebut dengan BB tool press fit remover. Dan sisanya untuk pelengkapnya kalian memerlukan berbagai macam ukuran Allen key, yang mana ini sudah jadi standar sepeda saat ini ya. Bisa untuk mengenakan stem, memasang handlebar, memasang top cap, dan lain sebagainya. Hampir semuanya menggunakan Allen key. Berikutnya kita bergeser ke part berikutnya, yakni wheelset. Kita lihat bahan apa. Oke, di sini ada spokes atau ruji, dimana alat-alat dari ini digunakan selain untuk memasang, mengencangkan, juga untuk menyetel ya, untuk tegangannya apakah sudah sesuai atau belum. Untuk ini kalian memerlukan yang namanya spokes tension, yang penggunaannya juga cukup gampang ya. Ini seperti wrench atau kunci pas yang tinggal diputar-putar. Nah, sebenarnya ada part lain yang terpasang di wheelset, yakni rotor ya. Nah, tapi nanti kita pisah aja untuk digabungkan ke grupnya bagian group set. Geser ke part berikutnya, kita temukan group set. Dimulai dari brakes, apa saja yang kita dapat. Oke, di sini kita tidak membagi brakes antara rim brake atau disc brake ya, karena itu
sama-sama alat yang dibutuhkan, tapi kita pecah dulu berdasarkan pengkabelannya. Ada yang mechanical, yang masih menggunakan kawat ya. Agar potongan rapi dan bisa digunakan lagi, kalian memerlukan yang namanya kabel cutter. Ditujukan untuk memotong pada bagian outer atau sisi luarnya yang berwarna hitam biasanya, dan inner yang berupa kawat. Dengan alat ini bisa lebih rapi ujung-ujungnya sehingga masih bisa dipakai untuk proses berikutnya. Nah, di samping itu untuk mechanical, untuk ujung dari innernya sendiri kan tuh tajam ya. Perlu end cap yang modelnya seperti ini, yang tentu bisa di-crimp atau di-lock dengan menggunakan kabel cutter tersebut. Nah, untuk hydraulic sendiri juga memerlukan kabel cutter tersebut ya untuk memotong bagian outernya. Dan untuk pemasangan di bagian kaliper sama shifternya memerlukan kunci pas. Silakan disesuaikan dengan ukuran masing-masing. Oke, khusus untuk bagian rotor dari disc brake sendiri ada dua macam ya yang paling banyak dipakai saat ini. Yang pertama adalah 6 bolt dan ada center lock. Untuk 6 bolt sendiri itu pemasangannya cukup mudah dengan menggunakan Allen key. Ada 6 baut atau bolt yang harus dikencangkan di bagian wheelset. Dan untuk seatbelt sendiri memerlukan alat khusus yang namanya lock ring nut dan bisa dikencangkan dengan lock ring wrench, yang nantinya ini juga bisa digunakan untuk sprocket jika menggunakan produk dari Shimano. Bergeser ke chain atau rantai. Karena default dari tokonya itu rantainya terbuka ya, kita memerlukan tool khusus agar itu bisa dikunci lagi. Nah, untuk itu ada dua jenis rantai. Yang pertama, rantai menggunakan quick link, yang mana proses pemasangan atau pelepasannya itu lebih gampang dan lebih simple ya. Untuk ini kalian memerlukan quick link tool yang modelnya seperti tang, tinggal dijepit atau diregangkan. Nah, jika rantainya tidak menggunakan quick link, maka memerlukan alat khusus untuk melepas dan memasang rantai. Dan biasanya untuk menggunakan alat ini memerlukan tenaga yang lebih besar daripada yang tang quick link. Bisa ditemukan dengan keyword chain tool. Kembali ke part group set. Setelah brakes, di sini ada shifter. Nah, shifter sendiri ada yang masih mekanik atau bahkan sudah elektronik ya. Nah, jika masih mekanik, sama sih toolnya yang kita digunakan pada brakes tadi. Tapi jika elektronik, ada beberapa part dan tool yang hanya bisa digunakan di shifter model elektronik ini. Kita ambil contoh untuk Shimano Di2, baik untuk Ultrega ataupun Dry Ash. Untuk gampangnya, satu set tool-tool ini bisa kalian search menggunakan Shimano Di2 tool. Dan tool ini sebagian besar digunakan untuk memasang kabel-kabel yang sifatnya kecil agar terpasang rapi di tempat-tempat yang dibutuhkan, baik itu di junction box ataupun di shifternya. Oke, sepertinya untuk bagian group set sudah habis ya. Kita geser ke bagian berikutnya. Setelah group set itu ada... Oke, ini adalah penutup. Extras, tool tambahan yang tidak digunakan untuk mengencangkan, memasang, melepas part-part sepeda, tapi di sini sangat penting, yakni service stand. Yang mana service stand ini berbeda dengan pedok biasa ya. Kalian juga bisa menggunakan pedok yang bisa mengangkat ban belakang atau wheelset belakang, karena kita memerlukan untuk testing apakah pedalannya itu smooth, rantainya tidak bergesekan dengan pelit dari shifter RD maupun FD, dan shiftingnya bisa lancar. Ini untuk pengetesan setelah melakukan perakitan atau servis. Cukup sekian seputar tool-tool yang kalian butuhkan untuk melakukan perakitan atau servis suatu sepeda. Dan kebanyakan produk di sini menggunakan brand Shimano. Jika ada yang kurang atau versi brand lainnya ingin melengkapi, silahkan sampaikan di kolom di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video vlog berikutnya.